Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat tahun yang baru yang boleh kami masuki pada saat ini. Pada awal tahun ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya persiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, rindu dan haus mendapatkan pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasal 8 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, saat ini kita memasuki tahun yang baru. Di awal tahun ini saya rindu kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan tadi. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, kepada saya dan juga kepada saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Jika seandainya waktu bisa diputar kembali dan kita bisa kembali ke masa lalu, kira-kira ada nggak hal yang mau saya dan saudara perbaiki atau ubah? Mungkin ada beberapa hal yang kita sesali dan kita berpikir, andai aku bisa kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Mungkin kita menyesalinya dan kita tidak ingin hal itu pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya juga pernah berpikir demikian. Ketika ada hal-hal yang berdampak buruk dalam hidup saya sesali dan ingin sekali saya hapus dari kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah jika seandainya saya dan saudara bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki beberapa hal yang menurut kita tidak ingin terjadi dalam hidup, apakah kita bisa menjamin bahwa hidup kita akan menjadi lebih baik atau justru lebih buruk? Nah saudara, pada tahun 2004 ada satu film yang sangat keren ya, yaitu film yang berjudul The Butterfly Effect. Saudara, film ini menceritakan tentang seseorang yang punya kesaktian yang sangat luar biasa. Nah, kisah ini menceritakan bagaimana dia bisa kembali ke masa lalunya dengan hanya membaca buku diarinya. Dan yang ajaibnya, apapun perubahan yang dia lakukan ketika kembali ke masa lalu, itu ternyata berdampak dan berpengaruh dengan masa depannya. Maka dia mempergunakan kesempatan dan kemampuannya itu untuk mencegah kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi bersama dengan teman-temannya. Ada kecelakaan yang akhirnya dia cegah ketika dia kembali, sehingga kecelakaan itu tidak terjadi. Tetapi apa yang terjadi saudara, walaupun dia berhasil mencegahnya, ternyata hal itu justru membuat masa depannya lebih buruk lagi. Maka dia pun kembali dengan terpaksa kembali ke masa lalunya untuk mengubahnya lagi. Akan tetapi hal yang sama terjadi lagi. Hal yang satu bisa dicegah, hal buruk lainnya muncul di luar dugaannya. Nah saudara, apa pesan dari film ini? Film ini punya setidaknya satu pesan yang sangat menarik, yaitu bahwa sekalipun kita bisa pergi ke masa lalu mengubahnya, memperbaikinya, hal itu tidak membuat kita bisa mengetahui masa depan dan apa yang akan terjadi. Karena sekecil apapun kita mengubah sesuatu, hal itu akan memicu kejadian besar yang tidak bisa kita prediksi. Nah saudara, apakah ini hanya sebuah film ya, film yang dikarang? Tetapi sebenarnya ini bukan hanya sekedar pesan di dalam film. Ini adalah film yang terinspirasi dari satu fenomena terkenal, khususnya di dalam matematika, yang disebut sebagai butterfly effect. Nah, apa itu butterfly effect saudara? Ya kita tahu ya, butter itu mentega, fly itu terbang. Jadi butterfly effect adalah efek dari mentega yang bisa terbang. Bukannya saudara ya, nggak mungkin itu terjemahannya. Sederhananya itu artinya adalah efek kupu-kupu. Nah saudara, mungkin saudara pernah ya mendengar satu istilah menarik yang berkata begini,
Satu kepakan sayap kupu-kupu bisa menyebabkan topan di belahan dunia lain. Ya, mungkin ini nggak masuk akal ya, hanya gara-gara kepakan kupu-kupu bisa membuat topan di dunia lain. Tetapi ini maksudnya adalah satu fenomena kecil saja bisa berpengaruh besar bagi tempat yang lain. Jadi saudara, kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini di awal tahun ini adalah hasil dari proses panjang dan berbagai peristiwa-peristiwa kecil yang tersusun seperti puzzle hingga hasilnya adalah keberadaan kita saat ini dan hari ini. Saudara, barangkali ada banyak hal yang kita sesali dan kita pertanyakan, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan berbagai hal buruk terjadi di dalam kehidupan saya yang dulu, di tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, di masa kecil saya, di keluarga saya. Andaikan dulu aku tidak melakukan ini dan itu, melalui jalan ini dan sebagainya, kita berpikir mungkin keadaan kita akan berubah tidak seperti ini. Akan tetapi saudara, seperti butterfly effect, kita tidak tahu apa dampak dari perubahan kecil jika dulu kita tidak melaluinya. Nah saudara, saya yakin dan percaya setiap kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Setiap kita punya pengalaman pahit yang berbeda-beda. Mungkin ada banyak hal yang sampai saat ini masih kita sesali dan membuat kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Saudara, ini adalah awal tahun 2025. Mungkin kita sudah melakukan banyak evaluasi, kita punya resolusi di tahun depan. Akan tetapi di awal tahun ini, saya mengajak kita semua untuk berdamai dengan masa lalu dan bersyukur dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Beberapa hari sudah berlalu, tahun baru sudah mulai hilang, dan kembali lagi tahun lama, rutinitas akan kembali lagi. Kan tetapi, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menolong kita. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, walaupun ini sudah tahun yang baru, hati kita harusnya baru dengan ucapan syukur ya, yang lalu biarlah berlalu. Tetapi mungkin ada beberapa hal, 1-2 hal dari masa lalu yang masih kita bawa sampai hari ini, kita tidak bisa berdamai, masih kita sesali dan menghambat kita untuk maju dalam mencapai resolusi kita di tahun yang baru. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita berdamai dengan masa lalu, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan di hari-hari ke depannya, dan mari kita tinggalkan semua kepahitan, kekecewaan, dan penyesalan yang tidak membangun kita. Hingga saya dan saudara juga bisa berkata seperti firman Tuhan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku dan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita memulai tahun yang baru ini, memulai awal yang baru dan meninggalkan tahun yang lama dengan sukacita, berdamai dengan masa lalu, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan, berjalan dengan mencapai hal-hal yang sudah kita rencanakan dan kita doakan di awal tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berdamai dan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami ketika kami lemah, putus asa, dan takut. Di awal tahun ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami tidak mau mengubah masa lalu, apapun yang sudah terjadi kami mau berdamai, karena kami percaya di atas segala yang terjadi ada Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk lebih bijak lagi berjalan di tahun yang baru ini dengan harapan yang kami taruh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yes, haleluya.